Halo teman-teman Muda Berjuang, selamat datang dalam podcast Muda Berjuang. Di sini saya akan menghadirkan narasumber yang memberikan inspirasi dan juga berbagi pengalaman. Jadi untuk Bung dan Jung sekalian, mungkin yang lagi mencari inspirasi gitu ya, atau mungkin lagi pengen buka bisnis gitu ya, bisa banget nih tentunya ditonton terus podcast Muda Berjuang ya. Dan hari ini narasumber kita keren banget, luar biasa ya. Saya sudah mengundang dari jauh-jauh hari karena jadwalnya padat. Oke. Dan the one and only namanya adalah Ogi, betul ya? Halo Ogi. Salam kenal semuanya. Dari gapai.id. Yes. Ya, jadi kalau misalkan masih penasaran apa itu gapai.id, mungkin sekarang boleh dibuka dulu Instagramnya apa? Boleh dong. Gapai_id. Oke, gapai. Sama website kita ya, gapai.id. Oke, aku suka orang yang langsung promosi seperti ini. Oke, senang banget ya, terima kasih nih sudah hadir. Macet Sama-sama. ya? Macet? Enggak sih, aman sih. Aman ya? Syukur, aman lah. Oke, dan mungkin pada penasaran ya, ini gapai_id ini tuh sebenarnya apa sih? Kalau misalkan yang aku tangkap, ini adalah platform ya, yang tentunya karya anak bangsa yang membuka peluang kita untuk berkarya di luar negeri, betul ya? Ya. Nah, mungkin bisa bercerita sedikit sebenarnya apa sih gapai_id ini? .id aja, oke, yes, .id. .id aja. Apa? Jadi, oke, ini gue udah boleh jelasin ya? Boleh dong, masa tatap-tatapan kita jelasin. Oke, gapai.id ini adalah sebenarnya adalah platform buat orang, teman-teman dari calon pekerja migran Indonesia untuk dapat memilih kerjanya dan dia dapat mendaftarkan dirinya untuk akhirnya dapat bekerja di luar negeri. Wow. Jadi kita mencoba untuk menciptakan sebuah platform bagi orang-orang yang mencari kerja untuk dapat memudahkan dia sih sebenarnya kerja di luar negeri. Okay. Mereka tinggal milih mau kerja apa berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Apa aja, contoh gue bisa menjadi barista, bisa tinggal klik mendaftar menjadi barista. Well, nanti kita akan inform bahwa lo bisa di interview dan siap kerja di luar negeri. Oke, gitu. jadi platform lo ini ada istilahnya ada list pekerjaan apa aja yang available. Yap, betul. Terus udah gitu spesifik pastinya di luar negeri, bukan di Indonesia. Yes, kita di luar negeri semua. Karena memang biasanya yang gue buka kan ya namanya cari pekerjaan ya kan, itu pasti di Indonesia. Dan sebenarnya dari diri gue sendiri pun punya mimpi loh, pengen lo bisa kerja di luar negeri dan lo memberikan istilahnya kesempatan dengan buka platform ini. Betul ya? Betul. Oke, dan ini sudah ada dari tahun berapa? Kita sebenarnya udah sejak dari awal 2022 ini. Oh, baru? Yes, baru ya? 2022 ini. Cuman kita officially launch itu baru per sebulan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Gitu. Wow, jadi mungkin salah satu media promo lo di sini ya. Boleh. Oke, keren banget ya. Dan kayak gue baru pertama kali sih denger ya platform seperti ini. Keren. Yes. Thank you. Nah, yang mau gue tanyakan nih sebenarnya, kenapa sih lo membuat ini? Apakah lo melihat adanya supply dan juga demand yang tinggi, atau mungkin lo pernah berangkat dari masalah lo sendiri yang susah mencari pekerjaan di luar negeri kah, atau gimana? Well, gue berangkat dari mimpi dari gue dan partner gue. Ada berapa partner lo? Gue berlima. Oke, jadi dengan disiplin yang berbeda semua pastinya. Oke, jadi Bung Ogi ini tentunya membuat gapai.id ini punya partner-partnernya juga ya. Pasti. Kita punya partner juga di sini yang punya kompetensi dan disiplin yang berbeda-beda gitu. Ada yang jago di bidang tech, ada yang jago di marketing, ada yang jago di operation, finance dan segala macamnya. Udah punya expertise masing-masing di sini. Kalau Bung Ogi sendiri? Kalau gue sendiri majorly di brand. Oh, di gitu. brand. Yes, Marketing S1-nya? Enggak, gue bisnis justru. Oh, bisnis. Tapi kebanyakan lebih involvingnya di creative and brand sebenarnya. Oke. Gitu. Berarti dari istilahnya dari berbagai skill atau mungkin keinginan istilahnya dari partner-partner lo sendiri, terus melihat sebuah masalah kah atau apa dengan menciptakan baik ini? lagi, tadi kita mau berangkat dari sebuah mimpi. Bagaimana mimpi adalah kunci. Oke, lanjut. Biar nggak tegang-tegang amat. Soalnya berat nih nanti. Iya. Jadi kita tuh berangkat dari mimpi kita. Bagaimana akhirnya kita bisa membantu orang. Sebenarnya niat kita tuh adalah bagaimana membantu orang untuk akhirnya mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik gitu. Maaf kata nih, kita kadang sedang lihat orang di pinggir jalan yang homeless or whatever like that. Gue pingin kayak, bisa nggak sih nih orang-orang kayak gini, mereka tuh bisa loh sebenarnya kalau kita dorong untuk akhirnya dapat bekerja di luar negeri gitu. Bahkan karena mereka bisa fulfill potensialnya mereka, dengan mereka bisa
mengalokasikan energi mereka untuk bekerja di luar negeri gitu loh sebenarnya. Dan kebutuhannya pun itu banyak gitu loh. Banyak ya yang Banyak. membutuhkan. Kita ngelihat selain itu ya, selain dari mimpi kita juga kita ngelihat dari sudut pandang industrinya. Kita lihat dari demand dan supply gitu. Demandnya aja sendiri itu udah bisa gue bilang ratusan ribu lebih gitu. Wow. Untuk akhirnya orang dibutuhkan, orang Indonesia ya, Orang dicari Indonesia. untuk bisa kerja luar negeri gitu. Tapi mereka, sorry gue potong sedikit, spesifik nggak sih kalau dari mereka tuh kayak gue maunya orang Indonesia gitu? Nggak Nggak juga spesifik, tapi banyak nih. Jadi kalau dari demand yang kita terima gitu berbagai macam. Tapi untuk yang masuk ke Indonesia itu hampir 100 ribuan lebih. Wow, banyak ya sebenarnya Banyak kesempatannya ya. sebenarnya. Banyak banget kesempatannya. Based on dari kualifikasi yang dibutuhkan. Balik lagi gitu. Ada yang tadi sempat gue mention, ada yang mungkinnya barista, ada yang mungkin butuhnya adalah seorang spa terapis dan segala macamnya. Oke. Gitu. Jadi based on kebutuhannya aja kita lihat. Oke, ini gue luruskan untuk spa terapisnya ini bersertifikat ya. Pasti. Oke, takutnya nanti salah. Jangan salah kaprah. Makanya Jangan salah gue kaprah. menjelaskan. Tolong jangan salah kaprah. Oke, jadi Ya. barista, terus juga biasanya ada juga tadi kalau lo cerita ada justru tukang las juga ada ya yang dibutuhkan ya. Ada seorang welders tuh pun Welders ada. ya, Welders, bilangnya. yes. Ada yang dicari kayak ya dia bersedia dan currently ini mereka sudah di fase interview dan kayak insya Allah kalau bisa lolos siap kerja di luar negeri. Pahala lo besar di surga, bro. Amin. Oke, lo sendiri berarti backgroundnya itu bisnis. Yap, betul. Oke, ini udah betul. kepikiran dari kapan? Bikin kayak gini? Kepikirannya sih setelah kita beriterasi berkali-kali sebenarnya. Kita banyak explore diskusi dengan berbagai macam orang, berbagai macam industri juga, dan apa yang kita balik lagi reflect dengan apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita punya sekarang, kita coba matchmaking aja dari situ gitu. Dan kita ngelihat somehow ini belum ada yang berani nge-solve masalah ini gitu. Iya. Bagaimana akhirnya mempermudah orang untuk kerja di luar negeri? Ada sebenarnya banyak perusahaan yang apa namanya memberikan kesempatan tersebut. Cuman kan nggak ada yang banyak juga nih hal penipuannya, Iya. fraudnya juga banyak. Itu yang buat hal-hal yang kayak kenapa nggak kita ngebuat sistem yang sebenarnya transparan, mudah dan efektif. Oke. Bagi si orang-orang yang mencari kerja untuk di luar negeri, itu lebih spesifik. Oke. Transparan, mudah, dan efektif. Yes. Coba ya, gue deep dive lagi ya. Transparan. Kenapa lo bisa bilang Gapai ID ini transparan? Ya, transparannya adalah gini. Kita akan ngebuka semua tahapan-tahapan apa yang diperlukan bagi si calon pekerja di luar negeri di platform kita. Oke. Dari dia masuk mendaftarkan diri, melengkapi profil, sampai dia interview, jadwal interviewnya udah kita setupin juga. Sampai akhirnya kontrak, itu semua ada tahapan-tahapan dan kita well informed ke mereka. Oke. Gitu. Kan kadang-kadang ada juga yang kayak ini kapan ya? Gua harus ini interview kapan nih? Nggak ada well informed. Di sini kita di platform kita punya push notification yang langsung directly ke handphone mereka. Oke. Oh, berarti gue besok udah siap interview. Oke. Si calon pekerja udah langsung bisa mempersiapkan diri untuk interview. Dan transparan juga mungkin maksudnya adalah bahwa lo benar-benar memilih yang tepat ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya, betul. Gue aja lah bro yang masuk, nggak ada kayak gitu, nggak bisa ya. Kasarnya kan banyak lah hal-hal yang pingin kayak seperti itu, gitu. Jadi kita nggak mau lah. Kasarnya kan kita nggak mau memainkan rezeki orang kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau mudah juga karena semua prosesnya sudah jelas ya, dan memang bisa diakses melalui ya zaman sekarang udah orang-orang digital di website ya sekarang ya. Ada apps-nya? Apps currently on development, tapi soon akan kita develop, akan kita launch di kedepannya sih. Tapi currently kita masih di website dulu. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tungguin aja nanti. Ya karena memang nggak bisa dipungkiri sekarang apps emang lebih mudah sih ya. Yes. Sip. Dan juga tadi efektif karena memang langsung udah tahu ya demand-nya apa, supply-nya apa, semua juga jelas dan memang tahapannya juga jelas, jadi lebih efektif lah ya. Yes, on point. Jadi setiap orang itu mencari pekerjaannya itu udah tahu apa yang mau diambil. Misalnya gua pingin jadi seorang barista di sebuah negara, let's say misalnya Qatar. Oke, ada gue punya job ordernya, gue punya pekerjaannya. Silakan daftar langsung aja dan follow the proses. Oke. Even sampai dia bisa mendemokan dia itu tinggal upload videonya aja.
Tapi proses interviewnya gimana? Kalian ada memang spesifik orang yang ditunjuk untuk istilahnya menginterview atau langsung dari negaranya? Kita di sini kita coba bersama dengan si ownernya, employernya, dan mitra kita. Kan kita kan sini masih menggunakan kita kan punya beberapa mitra P3MI kalau di situ. Mitra P3MI itu kan mitra yang bisa dibilang dia yang memiliki penyalur juga. Gitu. Kita bekerja sama dengan mereka untuk akhirnya mereka bisa bekerja di luar negeri. Gitu. Jadi kita di sini bisa bersama mitra kita dan bersama employer juga. Tapi based on situation somehow cukup dengan mitra aja cukup. Kadang-kadang employer ada yang mau ikut juga. Gitu. Jadi maksudnya untuk demand-nya juga mereka merasa aman ya, karena kalian juga memang udah menyaring ya, yang benar-benar punya skillnya, gitu ya. Tapi belum ada pelatihan ya, misalnya kalau buka khusus pelatihan barista gitu. Soon ya. Gue ngasih ide bisnis tuh. Jadi nanti ada marketing fee kalau gitu. Nah, ini sebenarnya banyak nggak sih yang bergerak di bidang ini atau sejauh ini baru Gapai.id aja? Ada sih, cuman kebanyakan konvensional. Gimana Jadi tuh? kalau gini, konvensional dalam artian mereka masih manual ya, masih approach-nya menggunakan offline. Jadi kayak direct tuh mencari lumbung-lumbung orang yang mau bekerja di negeri itu direct ke sana. Dan itu balik lagi yang sempat gue mention, itu banyak resiko yang akhirnya itu either itu fraud, either itu penipuan, either itu penyalahgunaan dana apa segala macam. Itu kan resikonya masih terbesar. Sedangkan kalau dari kita bisa menjamin bahwa kalau orang datang masuk website ke kita, semua yang itu transparansi gitu. Semua prosesnya kita step by stepnya udah terstruktur. Jadi orang datang dari masuk daftar sampai dia interview sampai dia tanda tangan kerja dan sampai dia siap berangkat kita bisa kawal. Jadi gitu. Sampai prosesnya berarti tadi dari ada lapangan pekerjaannya, orang daftar, terus proses interview, persiapan sampai keberangkatan sampai keberangkatan kita kawal. Wow, luar biasa gitu. banget. Jadi kita pengawal CPMI. Nah, mungkin sampai sejauh ini sebenarnya ada berapa sih lapangan pekerjaan yang dibutuhkan gitu ya, dan kira-kira di mana aja tuh, negara mana? Banyak banget sih. Kalau ditanyanya sih tadi gue bisa kebayang bisa sampai ratusan ribu mungkin ada gitu. Lebih mungkin. Maksudnya yang lu Bung Ogi ini terdaftar yang di gua sekarang. Yang di gua sekarang adalah kurang lebih around 40 sampai 50 job order. Ada job yang tapi ada yang order job itu dia juga boleh menggunakan jasa lain selain Gapai.id atau harus eksklusif? Enggak. Bebas. Tapi kita kelebihan kita baik lagi kita semua prosesnya kita atur semuanya. Terjamin gitu lah ya. Aman lah kalau sama kita. Negara mana aja tuh? Kalau di negara sih kita currently ada New Zealand, ada Romania, ada Slovakia, ada Qatar, ada Saudi Arabia di Riyadh, sama terakhir ini ada Australia. Kalau di New Zealand itu mereka membutuhkan apa? Siapa tahu butuh MC. Enggak ya? Kayaknya enggak ya. Kalau jauh banget. Mau jadi ini enggak merah susu sapi? Ada tuh di sana. Kayaknya gue belum ada tekniknya sih kebetulan. Di sana dibutuhkannya itu. Apa istilahnya itu? Daily farm worker di sana. Bahkan even ada juga tukang potong halal di sana. Maksudnya? Kan kalau kita di Indonesia kan ada rumah potong tuh biasanya. Nah itu ada mereka mencari orang yang bisa memotong halal untuk makanan yang halal. Karena kan halal kan sana sertifikasinya kan sampai di level pemotongan kan. Exactly sama kayak gitu. Jadi dia mencari orang yang mau motong secara halal. Dan itu skill yang spesifik loh, bukan yang maaf kata yang umum biasa orang bisa, tapi itu agak spesifik. Tapi berarti talent scouting, maksudnya gini, kan pasti kan Bung Ogi ini menunggu ada orang yang daftar di website, right? Tapi pasti kalau ada demand seperti itu kan pasti talent scouting juga. Pasti kita. Jadi ada yang scouting juga. Kita juga scouting. Jadi based on kita punya sistem kita ini bisa scouting juga ngelihat. Ini daerah sini ini banyak orang di sini nih. Di misalnya contoh ya. Di daerah Bali itu banyak orang hospitality, orang-orang yang untuk hotel staff seperti itu banyak banget. Jadi kita bisa lihat lah kayak gitu-gitunya. Jadi memang ada scoutingnya juga ya. Karena memang pekerjaannya. Tapi basically kita semua sistem ya, belum sampai di level yang offline-nya gitu. Wow, menarik ya. Tadi kalau misalkan di Romania, apa tuh? Bentar, gua agak lupa. Ya. Romania hotel staff. Hotel staff. Jadi
contoh seperti bellboy, Hmm. seperti waiters, even chef Oke. and cook. Chef sama cook beda loh, ternyata gue juga baru tahu. Bedanya tuh. apa? Chef itu kan yang lebih high levelnya ya. Kalau cook itu yang lebih yang jadi yang eksekutor juru masaknya. Oke. Gitu. Kalau chef itu kan dia selain dia anggapnya Gordon Ramsay kali ya. Oh iya iya. Ya, iya, anggapannya iya. Gordon Ramsay-nya, gua anak buahnya Gordon Ramsay. Cook tuh kan anak buahnya Gordon Ramsay. Lo Kayak diomel-omelin dulu ya. gitu. Ya nggak gitu juga. Kalau Gordon Ramsay iya, kalau di sana gua nggak tahu. Insya Allah nggak lah, aman sih Kalau harusnya aman. nggak. Ya, tapi Gitu. juga maksudnya sebelum Bung Ogi membuka kayak kasih tahu informasi ada nih pekerjaan ini juga pasti dari Gapa.id juga lihat dong apakah perusahaannya nih bener-bener bener gitu kan, pasti dijamin juga kan. Pasti. Nggak bisa Jadi gini, sembarangan. kita itu kan punya berbagai macam mitra P3MI itu ya, Iya. dan kita sudah memvalidasi mitra-mitra kita di government. Baik itu ke Kemnaker Ya. maupun itu ke BP2MI. BP2MI itu yang menaungi semua untuk masalah pekerja migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, Indonesia Ya, oke. jago lah bikin singkatan lah pokoknya BP2MI itu. Gitu. Oke, jadi memang sebelum mempromosikan atau mencari talent juga pastinya kita harus cek dulu background check ya Yes. dari kebutuhannya apa Pasti, gitu ya, dan mereka pasti. siapa gitu Pasti. ya. Jadi Menjamin. kita gini. Kenapa kita bisa bilang kita menjamin gitu ya pekerjaan yang kita deliver itu adalah kerjaan aman? Kita memvalidasi dari pekerjaan yang kita umumkan pastinya. Kita lihat apakah pekerjaan ini benar atau tidak. Ya. Itu kita validasi dulu pastinya. Baik itu ke mitra kita maupun ke government Ya, gitu. ya. Karena Penting ya, government juga. kalau nggak itu kita nggak mau dong membohongi calon pekerja migran Iya, kita bener. yang ini nggak tahu tiba-tiba aduh nggak ada, kan kita nggak lucu kayak gitu. Iya, udah nyampe sana mana nih kok nggak Kok ada nggak restorannya. kerjaannya. Nah, kan nggak lucu gitu. Iya, jadi iya. jadi kita memastikan pekerjaan yang kita berikan itu aku bisa jamin aman. Oke. Gitu. Oke, nice. Nah, sebenarnya keuntungan yang diterima nih untuk calon pekerja migran Indonesia untuk bisa bekerja di luar negeri apa aja sih? Banyak sih sebenarnya. Yang paling menjadi utama adalah pendapatan. Pendapatannya bisa dibilang berapa persen di atas Indonesia lah, jauh sih, hampir gede. Iya. Jadi Tapi contoh. kan living cost-nya juga lumayan dong. Yes, tapi ada benefit lain. Apa tuh? Jadi di beberapa pekerjaan hal-hal seperti itu sudah di cover. Contohnya Oke. tempat makan, minuman sudah di cover. Akomodasi sudah di cover. Oh. Transportasi sudah di cover. Tiket pulang pergi ada yang sudah di cover Oke, juga. oke. Bahkan Nice. ada yang selevel itu bisa cuti sampai 20 hari. Oh ya? Yes. Saya mau cuti 20 hari. Di mana itu perusahaannya? Oke. Jadi memang sebenarnya keuntungannya banyak ya. Ada Banyak. juga memang tapi kan ada juga yang memang bersih kasihnya segitu Ada yang ya bersih, udah. ada yang gitu. ngurusin sendiri ada. Ada ya yang ngurusin Itu sendiri. tinggal pinter-pinteran dari PMI-nya nanti. Oke, gitu oke, untuk oke. menghemat nih seperti apa gitu-gitu sih. Yes. Terus aku juga mau nanya sih sebenarnya kualifikasi gitu ya. Oke, ini kan tadi udah jelas ya Ya. apa pekerjaan dicari, negara mana gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kalian nih sebagai talent scouting juga, kualifikasinya apa aja sih yang dibutuhkan sebenarnya? Kualifikasi orangnya berarti Yes, ya, calon talent. pekerjanya ya. Oke. Yang pasti ada itu adalah bahasa Inggris gitu. Tapi bahasa Sebenarnya. Inggrisnya don't expect kayak menjadi sebuah bahasa Inggris yang sangat fluent gitu. Saya tidak bisa juga kalau fluent banget ya. Nah. At least how are you? I'm doing this. 1 2 3 yes, 1 2 3. My name is Rizky and I want to go here gitu Iya, ya. iya. Something like that itu mereka oke. Oke. Gak don't expect kayak tapi ada juga beberapa job order atau job yang kita deliver membutuhkan IELTS tinggi. Oh, wow. Ada. Contohnya? Tapi untuk lebih spesifik pekerjaan. Misalnya tadi kalau nggak salah itu gua agak lupa sih job spesifiknya. Cuman ada yang spesifik itu butuh IELTS 5 kalau nggak salah. Oke. It's quite high gitu kan. Ya sebenarnya ini jujur-jujuran aja ya. Mungkin untuk saat ini salah satu kendala kita sebagai pekerja Indonesia untuk di luar negeri itu ya bahasa ya. Bahasa. Pendidikan bahasa Inggris mungkin belum semaksimal itu ya, Belum, bisa belum, dibilang ya. belum. Ada beberapa memang talent-talent yang bahasa Inggrisnya udah cus gitu, Yes, tapi masih ada banyak juga juga kayak yang gitu. masih butuh perhatian sebenarnya ya. Betul. Oke. Tapi di luar itu hampir semua orang kita bisa bilang bisa masuk.
Oke. Karena bahasa Inggris ya salah satu catatan, tapi bukan menjadi sesuatu yang kayak gue harus banget bisa bahasa Inggris, enggak gitu. At least bisa berbicara dengan ya walaupun nanti perlu masih belajar dengan Google Translate atau apa gitu, nggak masalah kok. Gitu. Bahkan kita pernah menginterview yang calon pekerja migran kita yang masih bisa dibilang bahasa Inggrisnya masih terbata-bata ketika dia ngomong kayak my name is gitu, itu masih akhirnya bisa lolos juga. Gitu. Jadi nggak terlalu harus kayak my name is ini, I'm good, nggak usah seperti itu. Ada yang kayak gitu perlu ada, cuman in general basic English lah bisa dibilang. Yang penting gitu. Sebenarnya sebelum lo mengirim ke sana, at least mereka bisa survive lah ya. Yes. Tolong dibantu, ya kan? Gitu. Nanti daripada kesasar itu kan juga sebuah Pastinya. kepikiran juga ya. Pastinya. Takut nanti sama sekali nggak bisa bahasa Inggris gitu kan ya. Betul. Nah memang sebenarnya kenapa sih butuh belajar bahasa Inggris? Karena memang bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya. Betul. Dan sebagai Bung Danjeng juga nih, aku juga pengen memotivasi untuk bisa menguasai bahasa Inggris juga gitu ya. Oke, nice. Nah sebenarnya mau nanya juga nih, jadi scope penyalurannya itu seperti apa sih? Tadi kan mungkin udah dijelasin ya gitu. Tapi mungkin bisa lebih detail nggak sih prosesnya gitu sampai keberangkatan? Oke. Prosesnya itu sebenarnya seperti ini. Jadi dari dia mendaftarkan diri ke platform kita, kita tuh nanti akan memvalidasi dokumen-dokumen mereka. Mereka bisa upload dokumen data mereka. Apa aja nih butuhkan? Biasanya, yang maksudnya yang dokumen dibutuhkan kan? Iya. Oke. Yang pasti KTP, kartu keluarga. Terus kalau misalnya ada pengalaman kerja boleh gitu CV ya. CV lah ya. CV, terus abis itu surat izin keluarga. Oh, jadi harus ada surat izinnya ya. Either itu kan kadang kan ada juga pekerja yang sudah berkeluarga, baik itu istrinya atau suami, atau kalau misalnya dia masih single dari orang tuanya. Oke. Gitu. Atau ya pokoknya surat izin keluarga itu harus ada. Paspor ya udah should be. Tapi paspor kalau misalnya belum punya nanti bisa bisa disiapin gitu. Sekarang udah gampang loh bikin paspor tuh dari apps-nya, terus begitu langsung prosesnya cepat. Betul. Setelah itu dia kan anggaplah dia sudah upload dokumen dan dia sudah memilih pekerjaan apa yang mau dia. Di situ berarti di website-nya ditampilin semua ya? Yes, persyaratannya kita masukin semua. Baik itu let's say misalnya minimal kerja 2 tahun. Basic English, terus misalnya dibutuhkan sertifikat harus mengupload sertifikatnya dan segala macamnya. Biasanya kalau barista harus upload sertifikat ada yang butuh, ada yang enggak. Ada yang butuh, ada yang enggak. Tapi biasanya pengalaman kalau barista. Gitu. Sorry gue potong. Tapi kan beberapa mungkin negara, misalkan nih lo bekerja sebagai X gitu, di negara itu membutuhkan sertifikasi. Sedangkan kalau di Indonesia kan ada beberapa pekerjaan yang memang tidak ada sertifikasinya, benar nggak sih? Yes. Nah itu gimana caranya kalau misalnya negara itu membutuhkan sertifikasi? Balik lagi ya, kalau itu kan itu kan agak strict ya masalah sertifikasi. Jadi ini kita juga lagi masih dalam proses bagaimana kita bisa membantu teman-teman CPMI. Gue bilangnya bukan CPMI ya, sebenarnya kita adalah penggapai mimpi. Penggapai mimpi. Gitu. Teman-teman penggapai mimpi itu untuk kita bantu untuk dapatkan sertifikasi. Cuman itu masih dalam proses dan belum waktu yang dekat ini. Cuma kedepannya kita pasti akan ke arah sana, gitu, untuk membantu mereka pastinya, gitu sih. Jadi setelah mereka udah nih upload semua, lalu mereka tinggal tunggu jadwal interview. Berarti kalian ada yang akan menginterview ya? Yes. Jadi kita biasanya kita coba telepon langsung dengan berdiskusi langsung dengan si calon pekerja. Kita coba tes dulu dari versi kita. Dari kalian. Coba Mbak bahasa Inggrisnya seperti apa? Coba jelaskan lah bahasa Inggris gini. Terbata-bata. Kalau masih misalnya ini kita bantu. Nih, coba ya bahasanya seperti ini, kita kirimkan teksnya. Gitu. Coba nanti kamu ketika nanti dia setelah itu udah mendekati hari udah di hari-hari interview, biasanya nanti kita bersama employer sama mitra P3MI kita. Gitu. Mitra P3MI kita itu kita lihat interview, once kalau misalnya dia lolos, udah itu dia langsung medical check up. Tetap ada medical check up ya. Harus ada medical check up. Medical check up beres, langsung dokumen keberangkatan. Medical check up di-provide kalian atau sendiri? Sementara masih mereka. Ya, sendiri maksudnya gitu. Habis itu baru mereka masuk ke fase administrasi.
Administrasi, Itu baik itu oke. dokumen, baik itu kan pasti di beberapa job itu ada yang membutuhkan investment, Ya. ya kan. Nah, habis itu baru mereka bisa terbang ke negara tujuan mereka bekerja. Oke, tapi Gitu. kalian ada kontraknya nggak sih? Maksudnya kayak minimal dia harus 5 tahun di sana atau apa gitu? Most likely 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? Most likely 2 tahun Oke, biasanya. oke. 2 tahun tuh udah termasuk ya itu dengan benefit-benefit yang berbeda-beda. Oke, tapi kalau misalkan nih selama let's say 3 bulan di sana terus mau pulang gimana? Atau udah ada kontrak ya? Itu udah ada kontrak. Oh, oke, Dia oke. jadi gini, kita itu baik dari kita, baik itu dari mitra kita, partner-partner kita di P3MI, dan bahkan sampai di pekerja migrannya juga sendiri harus sama-sama komitmen Yes. dengan betul. apa yang sudah ditandatangani di kerjasama kita. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya emang ini kita harus komit, kalau Ya, emang ya. 2 tahun ya harus 2 tahun di sana. Gitu. Karena sebenarnya banyak loh yang mau mendapatkan kesempatan ini ya. Jadi Betul. once udah dapat kesempatan ini, ya kita harus all out juga gitu Pastinya, ya. Yes, pastinya yes. harus all out. Kalau enggak, kasarnya sih kalau gua pribadi gitu ya, sayang banget lo udah dapat kerjaan di luar negeri dengan benefit yang lumayan, kenapa malah cabut, kasarnya kan gitu. Iya. Dan Gitu. memang banyak juga sih pekerja-pekerja kita yang di luar negeri pun bisa membantu keluarganya yang ada di sini ya. Ya itu sebenarnya, Yes. that's the point kalau menurut gua. Jadi Mungkin lo apa bisa namanya? menunjukkan data data devisa mungkin yang tadi lo udah pamerkan ke gue. Wah, itu menarik tuh. Tahun 2021 itu ternyata kita bisa bilang PMI itu menjadi salah satu pahlawan devisa. Yes, gue lupa exact numbersnya around 16 miliar dolar kalau nggak salah. Wow. Kalau nggak salah ya, gue Oke. lupa exact numbernya. Nanti gue share deh datanya. Boleh. Koreksi aja ntar kalau salah di sini ya. Di sini ya. Koreksi kalau gue salah nanti ada di sini. Itu sebesar itu. Dan salah satunya itu datang dari Arab Saudi, dari Hong Kong dan macam-macam lah gitu. Tadi lo cerita juga Qatar lagi butuh apa? Buat Piala Dunia. Oh, Piala Dunia. Yes. Jadi memang ada juga lapangan pekerjaan. Nah, tapi kalau Piala Dunia kan mungkin nggak nyampe 2 tahun kali ya? Ya. Oh, itu berarti bisa disesuaikan tapi ya? kan nanti ada jadi gini, ada beberapa job order, job yang sifatnya itu short time. Oke. Tapi kita sih lebih prefer ngambil yang long term. Oh iya. Karena kasarnya kan kalau cuman bentar doang kan kayak voluntary 3 bulan 4 bulan habis itu pulang kan kayak magang gitu kan. Iya. Cuman kan kita nggak mau kayak gitu. Kita pingin kasarnya teman-teman pekerja migran itu di luar negeri bisa maksimalkan waktunya di luar negeri. Yeah. Bahkan kalau misalnya bisa extend would be great Yeah. banget gitu kan. Punya karir yang bagus di sana. Dan yang pastinya bisa membantu orang Indonesia. Itu yang paling penting sih. Iya, penting Gitu. banget sih. Dan mungkin untuk saran juga untuk para pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan di sana, bisa save the money, bisa kirim ke keluarga di sini. Yes. Jadi keluarga di sini bisa spending juga di sini ya kan? Yes. Itu yang bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Yes, pastinya. Seperti itu. Sebenarnya sih baik lagi tadi kalau ditanya mimpinya kita kan adalah bagaimana kita itu bisa membantu orang-orang untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya gitu. Mimpi utamanya sih sebenarnya di situ gitu kan. Yang kita cari lebih ke arah sana sih. Gitu. Oke, nice. Nah, sebenarnya mau tanya juga sih, gimana sih cara menumbuhkan minat ya untuk masyarakat Indonesia ini, atau mungkin saran ya untuk calon pekerja yang mungkin masih ragu atau mungkin takut gitu bekerja di luar? Ya, sebenarnya gini, kalau ditanya banyak kan hal yang kejadian kan problemnya ada yang fraud lah atau apa segala macam. Buat teman-teman yang akan ingin mencari pekerja di luar negeri, pastikan informasi yang kalian dapatkan itu resmi dan aman. Oke, itu perlu dicatat ya. Jadi Pastikan resmi dan itu aman. Karena apa? Banyak hal yang kejadian dulu juga pernah dengar ini nggak taunya duitnya dibawa hilang. Aduh. Bahkan kan maaf ya, kadang-kadang kan mereka juga harus sampai jual tanah. Ya. Well, itu aset yang berharga gitu kan. Jadi jangan sampai gara-gara hal seperti itu jadi kalian kena tipu. Aku sangat menghindari kalian untuk melakukan hal seperti itu. Oke. Gitu. Jadi please untuk dapat pelajari lebih lanjut bahwa informasi yang kalian dapatkan itu adalah informasi yang jelas, resmi dan aman. Aman ya. Gitu. Dan semua bisa didapatkan di gaya.id. Gapai.id.
Bener ya? Iya. Oke, udah salaman, berarti bener aman ya? Aman kita. Karena kalian bener-bener background checking dari demand-nya itu sendiri kan? Kita background checking dari mitra kita, bahkan sampai pekerjaannya kita cek lagi. Oke. Gitu. Jadi kita bisa ensure bahwa semua pekerjaan yang kita posting di tempat kita 100% aman. Dan memang sudah melalui proses yang cukup padat gitu ya? Pastinya. Kita nggak semata-mata kayak, Gi, gue ada kerjaan ini, masukin dong. Nggak. Kita mau lihat, coba mana kerjaannya, ada apa aja, dapat dari mana, informasi seperti apa, detailnya mana, pekerjaannya apa. Jadi kita cek dulu, punya checklist seperti ini, oke aman, kita masuk. Nanti setelah mereka berangkat pun juga nggak usah takut karena nanti dicek-cek juga kan ya. Pastinya. Kita akan tetap mengawal kalian, teman-teman CPMI, untuk akhirnya bisa berangkat. Oke, gitu. Siap. Itu yang penting sih, soalnya banyak juga yang tertipu. Waktu itu ada yang sampai jual ini itu, mau dijanjiin berangkat ke sana ternyata ngilang gitu ya. Iya, hilang kasus. Ilkas. Kayak cinta aja kadang suka ilkas. Oke. Jadi untuk para pekerja juga buka dong. Sekarang lagi yang paling banyak dicari apa sih? Sekarang ada spatrapis. Ada juga yang berlicense ya. Berlicense. Carpenter juga ada. Oke. Ada welder juga. Banyak lah, gue juga nggak hafal tuh. Jadi memang banyak ada chef, ada juru masak juga, cook gitu dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada juga yang waiters juga, ada yang hotel staff tuh banyak juga sih. Langsung aja buka di gapai.id ya. Iya. Masuk jualannya. Oke, nah kira-kira nih aku mau nanya juga sih sebenarnya untuk skill selain bahasa Inggris apa lagi nih yang dibutuhkan? Tergantung. Jadi gini. Tergantung masing-masing. Oke. In general ya. Misalnya ya skill sih sebenarnya balik lagi ke pekerjaannya. Iya. Ya kalau misalnya contoh barista, ya mereka harus bisa bikin kopi dong pastinya gitu. Terus kalau misalnya yang paling banyak sih kalau skill sih hampir bisa bilang agak generik ya. Kalau ngomong general generik pastinya. Tapi yang untuk specific worker misalnya kayak itu yang dilihat tuh pengalamannya juga. And attitude. Yes. Itu pasti. Itu udah pasti. Karena itu salah satu kelebihan yang orang Indonesia. Oke. Gitu ya. Berdasarkan mungkin penelitian atau apa? Based on kita pernah ngobrol-ngobrol dan dari research yang kita dapat dibandingkan negara yang lain, Indonesia salah satu yang punya attitude pekerja yang lumayan lebih bagus dibanding yang lain. Mungkin karena culture kita kali ya. Ya, kita kan terkenal dengan guyup, sopan, santunnya kan sangat bagus ya. Jadi I think itu menjadi nilai lebih. Tinggal kita teman-teman tuh bisa nge-push dirinya untuk menjadi lebih baik dengan apa yang bisa lebih spesifik terhadap apa yang mau mereka lakukan. Yes, benar banget. Dan tentunya ini juga mungkin himbauan ya buat teman-teman semua yang udah diberikan kesempatan Bung dan Jen sekalian nih, misalkan nanti dapat kesempatan untuk luar negeri, ingat yang dibawa bukan cuma diri sendiri tapi juga nama Indonesia ya kalau luar negeri ya. Betul. Jadi memang profesionalitas atau profesionalism terus attitude juga sangat dibutuhkan. Skill itu bisa dipelajarin kan ya? Bisa banget. Tergantung mungkin ada passion di situ, dipelajarin lagi skillnya, tapi mungkin yang memang harus kita nomor satu kan juga tentang attitude kita juga atau perilaku kita ya, karena kita juga membawa nama Indonesia. Betul banget. Gitu. Betul kira-kira kalau gue cocoknya sebagai apa ya? MC kali ya. Wow, mau banget MC di sana. Mungkin dari London ada yang butuh aku, London, Jepang, aku mau. Tour guide aku mau. Jadi tour guide mau. Luar negeri jalan-jalan. Senang banget sih bisa ngobrol hal yang menurut gue baru ya. Ini suatu something yang unik, inovatif. Nah, kedepannya akan ada apa lagi nih? Atau mungkin masih mau fokus ke dalam produk yang saat ini atau ada inovasi? Sekarang sih kita masih fokus di saat ini, tapi kedepannya banyak hal yang mau kita kerjain sebenarnya. Baik lagi tadi itu ada yang ngomongin kita pengen punya platform untuk orang bisa belajar juga di tempat kita. Pengembangan skillnya mereka gitu ya. Terus untuk beberapa spesifik skill ya pastinya. Terus habis itu harapannya sih kita ingin menjadi simbol of quality sih sebenarnya. Simbol adalah dalam artian seperti ini. Kalau kita ngelihat sekolah di luar negeri pasti look up-nya Harvard. Ya kan? Di Amerika pasti Harvard gitu. Tapi ya kita sih harapannya kayak atau di Indonesia sekolah kuliah di mana? UI gitu kan. Nah, kita pengen kalau harapannya at the end kalau misalnya lu mau cari kerja di luar negeri di mana? Sama Gapai. Sedap. Luar biasa ya. Oke. Nah, by the way gue mau nanya juga, ini lu sendiri mengelola atau? Enggak. Kita berlima.
Berlima. Dengan partners, tapi kalau tim kita udah lebih dari 5 sih. Oh, berapa? Hampir 20 lah. Berapa bulan tadi baru berdiri? Kalau 8. Kalau space to be honest as in ininya sih dari Januari. Cuman preparingnya itu udah hampir setahun yang lalu. Oke, maksudnya masih sangat muda ya perusahaan ini ya. Maksudnya masih banyak belajar kita. Dan udah punya 20. Buka dikit dong, boleh dong gue korek-korek ya. Ini duitnya dari mana? Bisa bikin website mahal loh. Itu ada investor kah? Kita ada investors. Oke. Kita ada investor juga. Terus di sisi lain juga kalau ditanya bikin website, one of our partner dia adalah mastermind segala bentuk produk yang kita lakukan. Ya, dia inilah orang genius lah di balik yang menciptakan sistem yang ada di ini semua di platform kita. Talking about investor, ini kan berarti startup ya? Yap. Lagi gue ngomong gimana? Cuman lagi banyak banget nih pemberitaan tentang winter startup. Yes. Itu impact? Kalau dibilang impact sih lumayan sih. Cuman nggak gini, nggak se-impact itu ya. Maksudnya mungkin itu kan istilahnya kan startup bubbling ya, ya kan, yang mungkin yang di level series yang ke atas gitu. Cuman pada beberapa saat itu at this time beberapa VC yang sifatnya atau investors ya, gue nggak bilang VC tapi investors lihatnya justru malah di fase yang awal. Gitu. Dan we aim sejak awal kita nggak mau terlalu bermain dengan bakar uang dan segala macamnya. Kita mencari bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang sehat sejak awal, menjadi perusahaan yang dari sejak kita udah mulai berjalan dengan baik, kita mau menjadi perusahaan yang green cash flow. Jadi kita udah punya profitable dan itu harapan kita lah, intinya seperti itu. Well, good luck ya, karena memang sekarang ya perjuangannya lagi lumayan berat ya, maksudnya dengan segala ya perekonomian dan lain-lain. Dinamikanya apalagi resesi tahun depan katanya ya. Gak berani ngomong. Ya tapi let's see lah ya, maksudnya let's hope for the best. Dan maksudnya untuk kita nih belilah gitu produk-produk barang lokal itu bisa istilahnya membantu roda perekonomian dunia. Pasti. Indonesia ya. Indonesia dong. Iya dong. Jadi maksudnya ya menabung, banyak-banyak menabung, agak sedikit ikat pinggang, tapi kalau spending juga ya untuk produk Indonesia. Benar setuju juga? Bener, kan ada kan belilah produk-produk Indonesia. Iya. Kan? Jadi jargon brand lain dong. Dan gue salut juga sih, maksudnya ini something yang unik dan juga inovatif. Tanggung jawabnya berat, I know. Jadi memang di pundak lo ini harus benar-benar memikul tanggung jawab yang cukup berat ya, karena nih membawa orang keluar ya. Tapi ya hopefully kita bisa count on you lah ya. Amin, thank you. Karena gue sangat istilah dari tadi kita menanamkan bahwa ini aman. Dan juga tentunya dengan melalui proses yang memang kredibel semua orang-orang di balik ini, betul ya. Yang interview juga sangat kredibel, benar dong. Pastinya kita udah background check semua yang ada di yang terkait lah semuanya, baik itu mitra kita, pekerjaannya seperti apa, tempat kerjanya seperti apa, itu kita udah cek semua. Keren banget. Dan ini memang baru 1 tahun tapi sudah memberikan pekerjaan untuk 20 orang, luar biasa. Sukses terus untuk gapai.id. Thank you so much for the very fruitful conversations ini. Thank you juga udah diundang ke sini. Ada bisnis apa lagi nih? Creative Space ada, semua ada. Ada. Banyak bisnisnya. Senang banget tentunya bisa Bung Ogi bisa datang ke sini meluangkan waktu untuk kita dan juga berbagi untuk para Bung dan sekalian di podcast Muda Berjuang. Sukses terus mohon dijaga amanahnya. Siap. Itu paling amanah yang mau kita jaga seumur hidup sih kayaknya. Dan semoga bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi untuk pekerja Indonesia. Amin. Dan tadi mimpinya menjadi Harvard Indonesia. Symbol of quality lah. Symbol of quality-nya ya. Jadi aku percaya banget sih kalau tadi juga udah background check, sudah di interview juga secara personal.
orangnya terpercaya. Sukses dan salam untuk tadi partnersnya semua ya. Siap, pasti nanti kita Oke, sampaikan. Bung Danjeng, senang sekali ya hari ini kita bisa terbuka nih pola pikirnya lagi, melihat dunia itu sangat luas sekali ya. Jadi ada banyak sekali nih potensi-potensi dari teman-teman Indonesia, pekerja Indonesia yang bisa tentunya kita kita salurkan di luar negeri juga karena kebutuhannya ada, dan gapai.id ini melihat peluang tersebut ya dan berani menyalurkan ya aspirasi dari pekerja Indonesia untuk bisa berkarya di luar negeri. Betul. Dengan sangat kredibel dan platformnya juga ada websitenya, dan nanti hopefully kita bisa dukung terus untuk menjadi apps-nya yang keren banget. Amin, ya. amin. Tunggu aja nanti. Ya, jadi cek-cek terus, siapa tahu misalkan kalian nih yang lagi nonton Bung Danjeng ada yang mungkin punya license barista gitu ya, atau perhotelan chef, bisa langsung aja cek dari gapai.id. Sekali lagi thank you so much, sukses terus, dan terima kasih untuk Bung Danjeng yang sudah tentunya menonton dari awal sampai akhir podcast Muda Berjuang. See you on the next episode. Bye bye. Bye bye. Dari mana nih? Sini. Bye bye.